Heho Pop gengs. Kalau beberapa orang punya moto New Year New Me, mungkin saja Om Vladimir Putin tidak tahu hal tersebut. Bagaimana tidak di tahun baru ini Rusia belum kelar-kelar juga menginvasi Ukraina. Padahal serangan militer ini sudah berjalan selama 1 tahun loh, dan sudah banyak orang yang tidak bersalah yang harus jadi korban. Melihat hal ini makin banyak dukungan yang diterima oleh Ukraina dari pihak barat. Beberapa di antaranya bahkan telah resmi akan mengirimkan bala bantuan berupa tank terbaik masa kini. Mulai dari M1 Abrams milik Amerika Serikat hingga Leopard 2 milik tentara Jerman. Kedua tank ini akan berhadapan dengan tank utama Rusia yaitu T-90. Nah, tentu banyak yang bertanya, mana nih di antara tank utama yang akan membuktikan diri sebagai tank terkuat di dunia? Ketiga model tank yang sedang kita bahas ini sudah dirancang lebih dari 30 sampai 40 tahun yang lalu. M1 Abrams telah dipakai Amerika sejak tahun 1980, sedangkan Leopard 2 sejak 1979, dan T-90 milik Rusia lah yang paling muda di antara ketiganya karena baru digunakan tahun 1992. Dalam perjalanan M1 Abrams cuma punya 3 model yaitu M1, M1A1, dan M1A2. Sementara M1A3 masih dalam pengembangan. Lalu Leopard 2 ini punya lebih banyak model mulai dari 2A1, 2A2, 2A3 sampai yang paling anyar nih 2A7 Plus. Lalu untuk T-90 telah menjalani perubahan model hingga 4 kali. Dari T-90, T-90A, T-90M sampai dengan T-90MS. Nah, karena dikenal sebagai tank tempur unggulan, ketiganya pun dibanderol dengan harga yang fantastis. M1 Abrams dilego 6,21 juta US dollar atau 89,69 miliar rupiah. Kemudian Leopard 2 5,7 juta US dollar atau 82,33 miliar. Dan yang terakhir adalah T-90 bernilai 4,5 juta US dollar atau 64,9 miliar rupiah. Kalau soal ukuran, ketiganya memiliki dimensi yang hampir sama nih. M1 Abrams punya ukuran panjang 9,77 meter dengan lebar 3,66 meter dan tinggi 2,44 meter. Sedangkan Leopard 2 punya panjang 9,97 meter, lebar 3,75 meter dan tinggi 3 meter. Kalau T-90 milik Rusia, panjangnya 9,63 meter, lebar 3,78 meter dan tinggi 2,22 meter. Nah, yang jauh beda itu cuma terletak soal beratnya. Yang paling ringan adalah T-90 Rusia, cuman punya berat 48 ton. Sedangkan kompetitornya M1 Abrams berbobot 73,6 ton. Lalu Leopard 2 sampai di angka 66,5 ton. Masuk untuk melihat mesin yang digunakan, ternyata ketiganya masih menggunakan mesin diesel tapi dengan model yang berbeda. M1 Abrams menggunakan mesin diesel turbin dengan kekuatan 1.500 tenaga kuda. Kecepatan yang dihasilkan bisa mencapai 75 km per jam dengan daya jelajah 426 km. Sedangkan Leopard 2 menggunakan mesin diesel twin turbo yang memiliki kekuatan 1.479 tenaga kuda. Kecepatannya bisa mencapai 70 km per jam dan memiliki daya jelajah sampai 280 km. Nah, untuk T-90 sendiri, tank Rusia ini menggunakan mesin diesel 12 silinder dengan kekuatan 1130 tenaga kuda. Jadi yang paling lemah dari segi kekuatan, kecepatan dari tank ini pun cuma 60 km per jam. Tapi daya jelajahnya yang jadi terbaik yaitu 550 km. Berikutnya, mari kita masuk membahas armor pelindung dari masing-masing tank. M1 Abrams menggunakan armor yang diberi nama Chobham Composite Armor yang sampai sekarang masih menjadi rahasia dari pemerintah Amerika. Dari segi bahan dasar, cuman ada 3 yang diketahui, yaitu keramik, uranium, dan juga baja. Armor ini diklaim memiliki daya tahan luar biasa yang bahkan mampu melakukan penangkalan untuk ledakan luar biasa dari senjata anti-tank. Sedangkan Leopard 2 memiliki armor pelindung yaitu baja komposit generasi ketiga khusus milik Jerman. Hal ini memang terdengar biasa, namun diklaim sudah bisa menangkal senjata biologi, senjata kimia, dan juga tahan pada peledak. Uniknya lagi, kompartemen dari Leopard 2 dibagi menjadi 3, di depan untuk awak, di tengah untuk sumber serangan, dan di belakang untuk mesin.
Teknik pembagian ini dianggap efektif untuk melakukan perlindungan full pada awak Leopard 2. Untuk T-90, armor pelindung yang digunakan bernama Contract 5 Era atau Explosive Reactive Armor. Bahan yang digunakan dalam pembuatannya juga dirahasiakan oleh Rusia, tapi bahan tersebut memiliki julukan Explosive Brick. Bahan dasar ini diklaim memiliki kemampuan untuk menahan penetrasi roket apapun yang ada sekarang. Nah, dari sistem pelindung yang dimiliki, mari sekarang kita pindah ke sistem persenjataan. Dalam satu tank biasanya digunakan 2 senjata. Senjata utama itu berupa turret dengan meriam dan senjata untuk jarak dekat. M1 Abrams memiliki senjata utama yaitu L-44 M256A1 Smoothbore Cannon. Kapasitasnya mencapai 42 putaran dengan jarak tembak sampai 4 km. Yang membuat senjata dari M1 Abrams menarik adalah sistem penembakan yaitu Fire Control System yang mampu menghitung, menampilkan, hingga memberikan saran amunisi pada penembak. Selain itu, M1 Abrams juga punya senjata kedua berupa senapan mesin berat M2HB dan senapan mesin kaliber rendah M246. Sedangkan untuk Leopard 2, senjata utama yang digunakan adalah L55 112mm Smoothbore Cannon. Kemampuannya cuma mencapai 42 putaran dengan jarak tembak hingga 3,5 km. Proses penembakan dari Leopard 2 juga didukung dengan sistem canggih MS-12 yang memiliki beragam sensor untuk menentukan lintasan tembakan. Untuk persenjataan sekunder, Leopard 2 dilengkapi dengan senapan mesin 7,62mm MG3A1. Kemudian kalau T-90, tank Rusia ini memiliki senjata utama dengan kaliber yang berbeda, yaitu 2A46M5 Smoothbore Cannon 125mm. Meski memiliki kapasitas yang lebih gede, ternyata kapasitasnya cuma 43 putaran dengan jarak tembak sampai 4 km. Nah, untuk menyempurnakan tembakan yang dilakukan, T-90 menggunakan sistem PNK4S SR Agat yang memiliki kelebihan dapat digunakan di siang dan malam hari, bahkan dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Untuk senjata sekunder, T-90 dilengkapi dengan senapan mesin berat Colt 12,7mm. Baik, setelah membahas segala fitur dari ketiga tank tadi, invasi Ukraina akan jadi satu-satunya medan yang mempertemukan ketiga tank kuat yang sedang kita bahas ini. Dari rekam jejaknya, ketiga tank tadi memang tidak pernah bertemu. M1 Abrams dalam penggunaannya sudah turun 4 kali dan didominasi pada konflik Timur Tengah, mulai dari Perang Teluk, Perang Irak, Revolusi Mesir, sampai intervensi militer Arab Saudi di Yaman. Sedangkan Leopard 2 baru 2 kali beraksi, yaitu di Perang Afghanistan dan Perang Saudara Suriah. Untuk T-90, penggunaannya juga sudah mencapai 4 kali, dari Perang Dagestan ke Perang Saudara Suriah, kemudian Perang Donbas, lalu Perang Nagorno-Karabakh, dan yang paling anyar tentu saja invasi Rusia ke Ukraina. Nah, menurut kamu nih, mana nih yang akan menjadi pendominasi di Ukraina nantinya? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!